Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan penutup kaki maupun pakaian dan dalam keadaan belum dikitan sebagaimana mereka dahulu diciptakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal pelindung kaki, telanjang dan masih berkulup, belum dikhitan. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mendengar hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita tentu merasa risih dan sempat bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki dan perempuan semuanya, sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Muttafaqun alaih. Seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman akan digiring bersamaan menuju mahsyar. Tentu sebuah perjalanan kolosal dengan jumlah yang tak terhitung. Semuanya bergerak menuju satu tujuan. Tak hanya itu, pergerakan perjalanan ini begitu memukau karena semuanya bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara, bahkan ada yang berjalan dengan diseret wajahnya, sebagaimana dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan berkendaraan, serta diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu, siapakah orang-orang yang berjalan sambil diseret wajahnya? Hal ini juga menjadi pertanyaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya seseorang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Allah berfirman, orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 34. Apakah orang kafir digiring di atas wajahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah zat yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya? Saat hadis ini sampai ke telinga Qatadah, ia berkata, benar, demi kemuliaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh umat manusia berkumpul di padang mahsyar, sebuah tempat yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Sahal atau yang lainnya berkata, tidak ada tanda bekas bagi seorang pun. Lalu apa yang dilakukan di tempat kosong ini? Menunggu diputuskan perkara yang dulu pernah terjadi di antara mereka. Situasinya mencekam dan waktunya pun sangat lama. Semua umat manusia hanya berdiri dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surah Al-Mutaffifin, ayat 6. Al-Hafidh Ibnu Katsir menerangkan kondisi berdirinya manusia pada waktu itu. Mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, pada tempat yang sulit, cemas, serta sempit bagi pendosa. Semua itu meliputi manusia dengan perintah Allah, dan semuanya tidak mampu menolaknya, baik yang kuat maupun yang lemah. Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu menceritakan,
Aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW bersabda, matahari akan didekatkan kelak pada hari kiamat kepada makhluk sampai ada di antara mereka yang seukuran 1 mil. Berkata Sulaim bin Amir, salah seorang rawi hadis ini, demi Allah aku tidak tahu 1 mil yang dimaksud. Apakah ukuran yang ada di dunia atau mil sejauh mata memandang? Nabi bersabda, dan manusia pada saat itu sesuai dengan kadar amalannya dalam berkeringat. Di antara mereka ada yang sampai menutupi mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke betis, dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai menutupi leher, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kata salah seorang rawinya, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah mulut. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abi Jamrah menjelaskan, di antara mereka yang paling banyak keringatnya ialah orang-orang kafir, lalu setelahnya para pelaku dosa besar dan yang berada di bawahnya. Adapun orang muslim, maka mereka jumlahnya sedikit dibanding dengan orang kafir. Sekalipun jarak 1 mil dalam hadis ini, baik 1 mil yang berarti jarak yang kita kenal sekarang, atau mil yang berarti alat celak, keduanya sama-sama sangat dekat. Tentu panas tak terkira dan tak terbayangkan. Karena jarak matahari yang normal sekarang dengan bumi yang mencapai jutaan kilometer begitu terasa panas di tengah hari. Lalu bagaimana jika matahari berada 1 mil di atas kepala kita? Ulama kontemporer menggambarkan kedahsyatan panasnya hari itu, bahwa pada hari kiamat kelak tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan dan tanpa minum, apa yang terjadi? Tentu tidak akan mampu, bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum dan tanpa naungan, kecuali beberapa golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Perhatikanlah keadaan penghuni neraka yang disiksa dengan begitu kerasnya, namun mereka tidak binasa karenanya. Allah Ta'ala berfirman, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Menjelaskan hadis tentang didekatkannya matahari ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kondisi yang demikian dahsyat ini tidak bisa dipahami dengan akal pikiran, tapi harus dipahami dengan hati, dengan iman, karena masuk dalam lingkup keimanan dengan perkara gaib. Pemirsa Khazanah, dalam kondisi mencekam, seluruh umat manusia hanya berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdiri bukan sehari atau seminggu, tapi sangat lama, bahkan sampai 50.000 tahun. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun. Ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4.000 tahun. Ada lagi yang mengatakan mereka berdiri selama 4.000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. Allah Ta'ala menjelaskan akan hal itu melalui firman-Nya. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Naba ayat 38 hingga 39. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah akan mengumpulkan dari makhluk pertama hingga terakhir pada hari yang telah ditentukan. Mereka berdiri selama 40 tahun, seraya pandangannya tegak melihat ke langit, menunggu Allah untuk memutuskan perkara. Hadis riwayat Tabrani.
Dalam hadis lain juga dijelaskan durasi waktu yang pada saat itu. Disebutkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang punya emas dan perak lalu tidak menunaikan hak keduanya, melainkan kelak pada hari kiamat akan diberikan padanya lempengan logam dari api neraka, lantas dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya digosokkan pada tulang rusuk, kening serta punggungnya, dan tiap kali menjadi dingin maka dicelupkan lagi. Pada hari yang sama dengan 50.000 tahun, itu terjadi hingga diputuskan perkara hamba, maka dirinya sudah melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Begitu sulit dan mencekam kondisi padang mahsyar. Itu sebabnya Nabi SAW biasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sempit serta susahnya pada hari tersebut, sebagaimana yang tertera dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Rabi'ah al-Jarash radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah, doa apakah yang biasa Rasulullah panjatkan pada saat sholat malam, dan dengan bacaan seperti apa biasa beliau membuka doanya? Maka Aisyah menjawab, adalah beliau biasa mengucapkan takbir Allahu Akbar 10 kali, tasbih Subhanallah 10 kali, tahlil La ilaha illallah 10 kali, istighfar 10 kali. Kemudian beliau berdoa, Allahumma gfirli wahdini warzuqni, ya Allah ampunilah diriku, berilah aku petunjuk dan rizki, sebanyak 10 kali. Lalu ditutup dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumil hisab, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sempitnya pada hari pembalasan, sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Apakah durasi 50.000 tahun berdiri menunggu keputusan Allah dalam kondisi sulit dan mencekam itu akan dirasakan seluruh umat manusia? Orang kafir dan ahli maksiat akan mendapat bagian yang lebih besar lagi pada hari mencekam ini. Allah Ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, dan adalah hari itu satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 26. Sementara ahli maksiat akan menuai apa yang pernah dilakukan di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim, orang yang enggan mengeluarkan zakat akan diazab. Hartanya berubah menjadi binatang yang akan menginjak, menggigit, serta menanduk dengan tanduknya. Durasi waktu yang mencekam ini hanya dirasakan oleh orang-orang kafir dan ahli maksiat. Akan tetapi orang-orang mukmin yang saleh tidaklah merasakan durasi panjang sehari akhirat yang setara dengan 50.000 tahun waktu dunia. Rasulullah SAW mengabarkan berita gembira ini dalam sabdanya, manusia kelak pada hari kiamat akan berdiri yang ukuran setengah harinya sama dengan 50.000 tahun. Hal itu akan dimudahkan bagi orang-orang beriman. Bagi mereka waktu tak ubahnya seperti matahari yang akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Salah satu bentuk kabar gembira bagi orang beriman juga seperti apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 24. Menjelaskan maksud ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dijuluki sebagai penerjemah Al-Quran menjelaskan, hal itu terjadi pada waktu duha. Kemudian para kekasih Allah istirahat bersama keluarga dan bidadarinya. Adapun musuh-musuh Allah, maka mereka istirahat bersama setan yang menemaninya. Sedangkan ulama tabi'in Sa'id bin Jubair menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan penghitungan pada tengah hari. Kemudian penduduk surga istirahat di dalam surga, sedangkan penghuni neraka juga istirahat di dalam neraka. Begitu dahsyatnya padang mahsyar, begitu mencekamnya padang mahsyar, begitu lamanya prosesi menunggu di padang mahsyar. Belum lagi rasa haus dan lapar yang tentu akan membayangi manusia. Itu sebabnya seorang ulama besar generasi terbaik Nabi, Abdullah bin Mubarak,
pernah dihadirkan padanya air Zam-Zam, lalu beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, air Zam-Zam berkhasiat sesuai dengan niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka aku minum sekarang dengan niat untuk menghilangkan kehausan pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau meminumnya. Alam mahsyar adalah alam yang sangat mengerikan dan menakutkan. Allah menyebutkan dengan istilah faidza ja'atis shakhah. Ketika sangkakala ditiup, semua manusia dikumpulkan, berada di tempat yang rata, yang datar. Sejauh mata memandang adalah alam yang sangat-sangat luas dan datar. Semua manusia berkumpul di situ. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang akan lupa akan saudaranya. Bahkan dia tidak mengenali ibu bapanya. Orang tua tidak mengenali anaknya. Suami tidak mengenali istrinya dan sebaliknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang pada saat itu hanya fokus menguruskan dirinya sendiri. Setiap orang menyelamatkan diri dari beratnya, ngerinya, dahsyatnya alam mahsyar itu. Namun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ternyata ada 7 kelompok manusia. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang oleh Allah akan ditolong pada hari di mana saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Siapakah 7 golongan itu? 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang jujur, yang menegakkan keadilan, pasti dia akan mendapatkan resiko yang sangat berat. Tetapi dia akan mendapatkan pertolongan Allah di hari di mana tidak ada pertolongan dari siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang menghabiskan masa mudanya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada generasi tua dekat dengan Allah, itu wajar, dia sudah tua. Ini orang muda dekat dengan Allah, rajin ibadah, dosa dan maksiat dijauhi. Orang seperti ini di alam mahsyar akan ditolong. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Maksudnya dimanapun dia berada, datang waktu sholat, dia segera datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Dimanapun dia berada, nilai-nilai yang diajarkan di masjid itu mengikat dirinya. Dia selalu berkomitmen pada ajaran-ajaran yang ada dan disampaikan di masjid. Dan yang keempat adalah orang yang bisa menghadapi godaan syahwat. Allah sudah menanamkan pada manusia syahwat. Syahwat itu hanya diekspresikan kepada pasangannya yang sah, tidak kepada yang lain. Dan yang kelima, orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ada orang yang bersahabatnya itu benar-benar karena Allah. Persahabatan karena Allah adalah persahabatan yang diikat dengan iman. Kalau kita benar, dia mendukung kita. Kalau kita salah, dia meluruskan kita. Itulah persahabatan karena Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqu bisadaqatin fa'akhfaha. Yang keenam adalah orang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, orang-orang yang ikhlas saat membantu orang lain. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berdua-duaan dengan Allah hingga meneteskan air mata. Orang yang berzikir, orang yang membaca Al-Quran hingga dia meneteskan air mata karena terharu dengan apa yang dia baca, terharu dengan apa yang dia tafakuri. Itulah 7 golongan manusia yang akan ditolong oleh Allah di hari kebangkitan di alam mahsyar. Ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Mari kita asah jiwa kita untuk masuk ke dalam salah satu golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi Ramadan terindah yang menghantarkan kita
kepada pertolongan Allah di hari kebangkitan di alam mahsyar nanti. Pemirsa Khazanah, penderitaan dan kesulitan di padang mahsyar yang demikian dahsyatnya membuat semua manusia tak kuasa lagi bertahan. Mereka bingung. Mereka pun mencari penyelesaian. Semua ini harus berakhir. Tapi bagaimana? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis panjang yang menyebutkan bagaimana kondisi manusia yang semakin tak kuasa menahan derita. Tak ada jalan lain, maka harus ditemukan seseorang yang bisa menjadi perantara untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar derita ini berakhir. Maka manusia pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam, lalu Nuh alaihissalam, lalu kepada kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, lalu Musa alaihissalam, dan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Semuanya menolak menjadi perantara. Hingga akhirnya setelah Nabi Isa alaihissalam mengarahkan agar menemui Nabi Muhammad SAW, mereka pun mendatangi Nabi SAW. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan di kemudian. Tidakkah engkau melihat yang menimpa kami? Lalu apa yang terjadi? Apakah Rasul SAW bersedia menjadi perantara manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah akan segera kembali. Pemirsa Khazanah, setelah menerima pengaduan orang-orang yang meminta perantara dirinya, Rasul SAW pun mengatakan, sebagaimana dicatat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Aku pun bergegas, lalu tiba di bawah arsy. Aku tersungkur sujud kepada Rabb. Setelah itu, Allah memulai dengan memuji pujian baik yang belum pernah disebutkan untuk seorang pun sebelumku. Setelah itu dikatakan, wahai Rasulullah, bangunlah. Mintalah, pasti kau diberi. Mintalah syafaat, pasti kau diberi." Aku pun bangkit dan mengatakan, "Umatku ya Rabb." Kemudian dikatakan, "Wahai Muhammad, masukkan di antara umatmu yang tidak dihisab melalui pintu kanan surga, dan mereka bersama yang lain di selain pintu itu." Setelah itu Rasul bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua daun pintu surga seperti antara kota Makkah dan kota Hajar, atau seperti antara kota Makkah dan kota Busra." Inilah syafaat yang hanya diberikan khusus pada penutup para nabi, Muhammad SAW, yang disebut dengan syafaat kubra atau syafaat agung. Pemirsa Khazanah, apakah dengan syafaat Nabi SAW ini kedahsyatan akhirat telah berakhir? Terus ikuti Khazanah Perjalanan Abadi menyingkap tabir gaib pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You